Pendaki Gunung Api Dempo ditemukan meninggal dunia. Pelaku penistaan agama diringkus Polres Lubuk Linggau. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Bolgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Diduga adanya pendaki yang dilaporkan meninggal di puncak Gunung Dempo. Tim gabungan melakukan evakuasi jenazah yang dikabarkan berada di kawasan Kawah Merapi Dempo. Untuk melakukan evakuasi jenazah dari puncak Merapi Dempo, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Tagana, Brigade, dan tim lainnya dibagi menjadi 3 regu untuk melakukan evakuasi salah satu pendaki yang dikabarkan meninggal dunia di Kawah Gunung Api Dempo, Kota Pagaralam. Tim gabungan melakukan evakuasi melalui pelataran Tugu Rimau yang merupakan titik awal dari jalur evakuasi yang ada di Gunung Dempo. Informasi yang didapat dari petugas BPBD, jenazah diketahui berjenis kelamin laki-laki, namun saat ini belum diketahui pasti identitasnya. Menurut keterangan BPBD Kota Pagaralam, tim gabungan saat ini sudah melakukan pendakian untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah yang diduga berada di puncak Gunung Api Dempo. Evakuasi diperkirakan memakan waktu sekitar 12 jam. Evakuasi tadi tim pertama kami sudah luncurkan lebih kurang pukul 15.30. Perkiraan estimasi kami jam 10 malam itu baru sampai. Kemudian packing jenazah dan kami perkirakan itu besok pagi subuh berkisar jam 5 atau jam 6 baru jenazah dapat kita evakuasi di Tugu Rimau ini. Dari Pagaralam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menggelar sidang lanjutan kasus kisruh sengketa aset kampus Universitas Bina Dharma Palembang. Tergugat 7-8 pertanyakan legalitas beberapa saksi. Sidang gugatan perdata sengketa aset kampus antara penggugat Universitas Bina Dharma dan tergugat pemilik lahan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dalam persidangan, tergugat 3, 4, 5, dan 6 menghadirkan satu orang saksi bernama Setiadi Listiat Mojo Adi sebagai auditor dari kantor akuntan publik. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang menandatangani laporan keuangan itu bukan saksi dari auditor, melainkan akuntan publiknya atau orang yang berbeda. Tetapi saksi tersebut menjelaskan jika dirinya melakukan audit tetapi bukan dirinya yang menandatangani. Usai sidang, kuasa hukum dari tergugat 7 dan 8 mempertanyakan legalitas saksi yang dihadirkan tergugat 3, 4, 5, dan 6. Pasalnya, di dalam persidangan, hakim yang menanyakan ID card saksi sebagai auditor akuntan publik tidak bisa ditunjukkan saksi. Tidak hanya itu, saksi juga tidak bisa menjelaskan tentang pembukuan aset saat ditanya hakim. Pada intinya, kami dari tergugat 78, kami tadi sudah keberatan karena kami menanyakan legalitas dia sebagai akuntan. Ternyata hakim juga menanyakan mana ID card, mana keahlian dia. Kemudian juga di pembukuan, dia berbicara masalah pembukuan aset. Ternyata di situ dia tidak bisa menjelaskan karena di buku di situ dia tidak ada nama dia di situ. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Puluhan warga menggeruduk kantor Jakabaring Permai yang bergerak di bidang jual beli tanah kaplingan karena merasa dirugikan akibat adanya indikasi sengketa dengan pihak lain. Puluhan warga yang ingin mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang telah dibeli mendatangi kantor Jakabaring Permai sebagai konsumen. Warga merasa resah karena lahan yang telah dibeli telah diambil alih pihak lain. Setelah berunding selama 2 jam, pihak Jakabaring Permai akhirnya mengambil langkah membuat surat perjanjian akan bertanggung jawab atas kisruh yang terjadi. Menyangkut permasalahan hukum terhadap konsumen kami PT Jakabaring Permai. Sebelumnya pihak Jakabaring Permai mengucapkan mohon maaf kepada konsumen karena
Di luar dugaan kita terjadi permasalahan di lapangan. Tanah seluas 31.000 meter persegi terdiri dari 73 kaplingan ukuran 20 kali 30 meter di wilayah Kampung Bumi Ayu, Talang Petai, Jalan Tegal, Binangun, Banyuasin. Yang membuat keresahan warga terjadi akibat tanah kaplingan yang mereka beli telah dikuasai dan digarap oleh orang lain, yang diketahui dimiliki oleh seorang oknum polisi yang mengaku ahli waris dan pemilik lahan. Sementara warga yang sudah membeli ada yang sudah membangun rumah secara pribadi. Warga yang merasa resah menghentikan aktivitas yang dilakukan pihak lain dan tetap memantau sembari menunggu proses hukum selesai. Warga juga tetap menginginkan Jakabaring tetap bertanggung jawab dan segera menyelesaikan kasus ini. Permasalahannya ini terletak dari PT CP Jakabaring Permai. Tindak lanjutnya katanya ada permasalahan antara Agus dengan pesantren Ar-Rahman. Dan tadi kita rombongan ke sana bahwa dari pihak CP Jakabaring Permai bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pelaku penista agama diringkus Polres Lubuk Linggau. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, tim Macan Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau meringkus pelaku dugaan penistaan dan penodaan agama. Pelaku yang menyobek kitab suci Al-Quran ini diringkus tanpa perlawanan. Rian Watimena, warga RT 04, Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 diringkus tim Macan Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau. Rian Watimena yang merupakan seorang mu'alaf ini diringkus polisi lantaran diduga melakukan penistaan dan penodaan agama dengan cara menyobek dan meremuk serta membuang kitab suci Al-Quran ke dalam wastafel dan kotak sampah. Pria yang berprofesi sebagai pembuat tato dan tindik telinga ini diringkus polisi di tempat usahanya di Kenanga 1, Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Pada seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia, dengan tindakan saya mungkin merugikan banyak orang. Saya minta maaf karena saya lakukan itu dengan keadaan saya yang lagi di bawah minuman keras. Dalam pasal 156A KUHP pidana atau pasal 156 KUHP pidana, ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Pelaku dijerat dengan pasal 156A KUHP atau 156 dengan ancaman 5 tahun penjara dan 4 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawa, iNews melaporkan. Aksi seorang pencuri ayam di salah satu rumah warga viral di media sosial. Karena malu dan takut ditangkap polisi, pelaku akhirnya mengembalikan ayam hasil curian dan meminta maaf. Pencurian seekor ayam yang terekam kamera pengawas ini terjadi di Jalan Rukun 2, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam rekaman CCTV itu, awalnya kedua pria yang sedang melintas di lokasi berhenti di depan salah satu kosan. Tak lama kemudian salah satu pria kemudian turun dari motor dan mengambil seekor ayam di pekarangan rumah warga lalu kabur. Rekaman CCTV pencurian yang diunggah korban di media sosial menjadi viral dan membuat nyali pelaku ciut dan merasa malu. Pelaku kemudian mengembalikan ayam curiannya kepada korban sembari meminta maaf. Itu kan dua pelaku, kenal lah Bu? Tidak kenal. Bu, tapi bisa ayam pulang gimana Bu? Kawannya kemana? Ada dia nih nonton CCTV. Oh, viral Nonton dia TV-nya. Korban sendiri tidak melaporkan aksi pencurian tersebut ke polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tidak mengenal tempat dan waktu, seorang pria terekam kamera pengintai membobol 4 kotak amal yang berada di dalam masjid. Dengan bukti rekaman CCTV, pengurus masjid sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Seorang pelaku nekat membobol 4 kotak amal jemaah masjid di Jalan Pencausaha, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini terlihat masuk ke dalam masjid saat masjid sudah dalam keadaan sepi. Pelaku yang merasa aman ini dengan leluasa merusak kunci kotak amal hingga mengambil uang yang berada di dalam kotak amal. Usai melakukan aksinya, pelaku pun kabur. Menurut penjaga masjid, kalau dirinya baru mengetahui kejadian sore hari saat hendak sholat dan melihat 4 kotak amal sudah rusak. Untuk uang yang berada di dalam kotak amal itu diduga mencapai jutaan rupiah. Terus pagi-pagi kan budak tadi ini. Budak kerja balik untuk nyapu ini kan. Waktu aku sudah nyapu, kira-kira nyapu aku keluar. Nah, menurut dari security, aku keluar yang itu masuk. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk pelaku kini dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sopir truk kontainer jadi korban perampokan di jalan. Informasinya setelah pariwara berikut. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka
dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, hendak cek kondisi ban seorang sopir truk kontainer di Palembang dirampok. 3 pria menggunakan senjata tajam. Akibatnya uang jalan korban senilai Rp500.000 raib dibawa kabur para pelaku. Yunus, seorang sopir truk kontainer ini dirampok oleh 3 orang pria tidak dikenal di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Yunus telah melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Dari keterangan korban, awalnya korban berhenti di lokasi kejadian dan turun untuk mengecek kondisi ban sebelum melanjutkan perjalanan. Saat korban mengecek kondisi ban, 3 pelaku tiba-tiba datang dan meminta sejumlah uang sembari menodongkan senjata tajam. Korban yang tak mau menyerahkan uangnya sempat berkelahi dengan para pelaku. Namun karena kalah jumlah dan takut ditusuk, korban akhirnya menyerahkan uangnya kepada pelaku. Setelah itu ada mau datang, langsung minta duit. Datang ke Sajam. Di kawasan mana? Di daerah Demang Lebar Daun. Pelakunya berapa wong? 3 wong. Pakai motor? Pakai motor, sikap motor. Jam berapa tadi? Sekitaran jam 1-an lah malam. Laporan korban sendiri telah diterima pihak kepolisian dan tengah dalam penyelidikan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 sekawan pelaku jambret di Palembang bernasib apes. Keduanya diamuk warga saat berusaha kabur. Kedua pelaku tak menyangka korban yang dijambret justru mengejarnya mengendarai sepeda motor sambil berteriak. Pelaku panik hingga menabrak pengendara lain dan terjatuh. Dari rekaman warga terlihat kedua pelaku menjadi bulanan warga yang emosi dengan kedua pelaku jambret ini yang terus berusaha kabur. 2 sekawan pelaku jambret ini terjatuh saat mengenai pengendara lain waktu melarikan diri. Keduanya sempat akan menghilangkan barang bukti dengan membuang ponsel korban, namun berhasil diketahui warga. Beruntung petugas piket Polsek Sukarami Palembang yang melintas langsung mengamankan pelaku dari amuk warga. Kejadian ini terjadi di Jalan Padat Karya, Jalan Jambe, Sukarami, Palembang. Saat kejadian, korbannya seorang ibu yang membonceng anak balitanya baru pulang berbelanja. Pas aku
keluar dari Alfamart, dia ngiringin dari belakang, langsung sikut kiri, langsung ngambil HP di dashboard. Ayu sama siapa? Sama anak. Sama anak yang kecil ini ya, baru mau pulang ke rumah ya? Iya. Pelaku jambret ini kita amankan di Telang Jambe sesaat setelah melakukan penjambretan terhadap seorang wanita. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sepeda motor milik pelaku dan HP milik korban. Kedua pelaku jambret, Tri Sutrisno dan Dede, merupakan warga Batu Jajar, Sukarami, Palembang. Keduanya sengaja berkeliling mencari mangsa. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban. Kedua jambret ini masih menjalani pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan adanya TKP lain dari aksi kedua pelaku di wilayah hukum Polsek Sukarami, Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa. Ini Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.